ketika kita berpikir untuk terkena bencana, kita akan berpikir kita renovasi rumah dulu nih. Kalau di Aceh Pak, itu tempat ibadah Pak yang diutamainnya Terutama ini. dibersihkan. Hmm. Kalau misalkan memilih nih mereka, jadi kalau berdampak satu desa itu yang utama untuk diperbaiki adalah tempat ibadahnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Yarsi. Saya Ajis Brilianto dan ini adalah dua sisi. Alhamdulillah tamu kali ini adalah relawan dari Rumah Sakit Yarsi yang kemarin terjun langsung ke bencana alam di Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Beliau adalah Dokter Telu, Dokter GP Rumah Sakit Yarsi, dan yang kedua adalah Mas Moko, perawat ICU di Rumah Sakit Yarsi. Dokter Telu dan Mas Moko, saat pertama kali diterjunkan ke wilayah bencana di Aceh kemarin, bagaimana perasaan atau situasi saat datang pertama kali di Aceh? Ya, Assalamualaikum, izin Pak Aziz. Saya kebetulan berangkat pertama duluan dari Dokter Tio. Kemudian saya berangkat itu dari Jakarta melalui Banda Aceh. Nah, dari Banda Aceh itu saya dengan Dokter Ulfah. Dokter Ulfah itu dokter spesialis paru. Melewatin dari bandara itu, lewatin jalan utama, jalan nasional menuju Lok Sumawe. Nah, kita dari bandara ke Lok Sumawe itu kita hampir menempuh waktu yang tadinya 6 jam, ditempuh waktu selama 12 jam. Nah, di situ itu saya dan Dokter Ulfa sempat tersendat. Sempat tersendatnya itu karena adanya apa jembatan yang terputus di daerah Biren kalau nggak salah. Biren ya. Iya, di daerah Biren itu sempat tersendat itu 6 jam, tidak bergerak sama sekali, dan itu satu-satu, jadi artinya one way, buka tutup jalan. Nunggu. Betul, dan di saat kita lewatin jembatannya pun mungkin keadaannya miris Pak, jadi dalam arti pohon sudah tumbang, kemudian banjir di mana-mana di daerah Aceh Utara tersebut. Oh, banjirnya masih ya? Banjirnya masih di pinggiran kali. Kalinya itu yang tadinya kita bilang segini jadi lebar karena ya adanya tadi banjir bandang. Iya, iya. Gitu. Kami setibanya di Lok Sumawe itu malam. Mungkin kalau dari saya itu. Iya. Berarti Mas Moko ini adalah tim pertama. Tim Disusul pertama. Dokter Telu. Nah, Dokter Telu gimana tuh melihat pas dari tim yang kedua ya, yang berangkat? Alhamdulillahnya dapat amanah turun di gelombang kedua, tim kedua Pak. Jadi saya menemani Dokter Citra, spesialis kejiwaan dari Fakultas Universitas Yarsi ya Pak ya. Iya, iya. Kita melihat kondisi yang sudah dilalui dari Mas Moko dan tim yang pertama. Karena membutuhkan waktu yang lebih panjang, jadi kita ada opsi buat perjalanan melewati sungai ya daerah Biren juga karena jalannya terputus itu pakai perahu Pak. Memang kayak dibuat sama masyarakat di sana. Untuk melewati sungai itu pun kita wajib ada registrasinya juga Pak. Jadi itu asli Pak. Jadi daerah bencana kita tidak semena-mena bisa langsung lewat dengan perahu tersebut, jadi kita ada registrasinya juga, nunggunya juga, baru bisa melewatin. Alhamdulillahnya memang terpangkas 6 jam Pak. 6 jam. Ada energi buat langsung bantu masyarakat nantinya ke lokasi yang kita diamanahkan buat bertugas di sana. Gitu Pak. Jadi kalau Mas Moko tadi juga 6 jam atau 12 jam? 12 jam, mutar Pak. Kalau Mas Moko 12 jam. 12 jam. Nah, kalau Dokter Telu bisa 6 jam. Bisa 6 jam. Jadi jalurnya beda. Jalurnya beda. Oh, iya, iya. Tapi tujuannya sama. Nah, perlu ada registrasi juga ya? Ada registrasinya juga.
Nah, dengan kondisi yang antri seperti itu, terus mungkin melihat situasi di sana. Waktu pertama kali datang situasinya seperti apa? Melihat kondisi bencananya. Kalau dari segi bencana, kita harus sedikit memandang ke point of view yang lain, Pak. Jadi ketika kita berada di jalur nasional, kan kita dari Banda Aceh menuju kota ataupun wilayah Kabupaten Aceh Utara, Pak. Itu pas awal-awal kita melihat, oke, udah 1 bulan jalanan bisa kita laluin, wilayah-wilayah kita bisa lihat, tapi yang dampak banjir kalau dibilang surut cepat surut ya Pak ya air. Tapi ketika beberapa titik kota ataupun wilayah yang pertama kita lihat, setiap jembatan Pak itu semua tepiannya udah terkikis Pak. Hmm, Pohon tumbang, kalau ada wilayah sawah kita nggak tahu itu sawah atau tanah yang gimana ya bilangnya Pak ya. itu sebenarnya tanah yang teruruk sawah gitu ya, atau sawah teruruk tanah gitu ya. Sangat tanah ya. Iya, iya. Udah nggak tahu lagi Pak, mana Iya, yang iya, iya. sawah tanah datar aja Pak. Oke. Itu kita sebagai orang yang datang nggak tahu kan, apalagi misalkan pandangan orang yang asli di sana pasti miris ya Pak ya, Hmm. karena mikirnya itu padi buat dipanen itu datar Pak, kita nggak tahu mana yang sawah, Berarti rumah-rumah mana juga udah apa. nggak ada semua ya. Nah, ada di satu titik Pak, itu rumah kalau misalkan ada atap kita masih bisa berargumen, nah itu rumah tuh. Jadi cuma kelihatan atapnya. Itu kalau rumah kelihatan atapnya oke Pak. Ini benar-benar itu rumah. Oke, rumah yang mana? Itu rumah tanah Pak. Oh, gentingnya pun nggak kelihatan. Ya, kalau orang bilang kalimat rumah hilang, itu Pak rumah hilang Pak. Benar-benar hilang rumahnya Pak. Hmm. Antara tertimbun, kalau memang ada longsor airnya ya ke bawah gitu Pak. Hmm. Oke, apa yang kalau Mas Moko apa yang dilihat di lokasi bencana? Kalau dari saya sih sebetulnya miris juga sih Pak. Dalam arti miris itu ada suatu kampung di situ, Kampung Langkahan namanya. Dia itu adanya tadinya 103 kakak, kemudian itu kurang lebih ada 400 penduduk, dan yang tersisa itu rumah hanya 9 Dari berapa? dari 103 kakak. 103 rumah. Itu tinggal Iya, satu doang. iya tinggal 9. 9. Betul, tinggal 9. Nah itu makanya salah satu dari tim kita itu termasuk dokter-dokter yang lain spesialis itu menuju ke Langkahan. Hmm. Situ. Nah kita ini di Langkahan itu ada 3 posko sebetulnya Pak. Yang posko pertama itu untuk dropping sembako, karena kita pun di sana selain kesehatan juga memberikan bahan pokok seperti sembako. Gitu. Kemudian, nah kita ini dari dokter Telu ditugaskan ke posko 2. Posko 2 ini yang tadi yang rumahnya itu habis di di Langkahan. Hmm. Di Langkahan. di Langkahan itu habis rumahnya, kita ditugaskan untuk kesehatan di sana, tim kesehatan di sana. Seperti itu. Oke, oke. Jadi artinya area yang mau dibantu itu sangat luas ya. Sangat luas Pak. Nah, dengan kondisi seperti itu, eh, jadi pernahkah terus di titik eh, dokter atau Mas Moko itu kayak frustasi, wah ini terlalu luas nih, ini terlalu luas ini, apakah saya mampu? Gitu. Ada nggak titik seperti itu ketika melihat langsung bencananya? Ada Pak. Pas baru datang kita perjalanan panjang kan Pak. Sampai ke titik yang diamankan di Kabupaten Aceh Utara. Ini dampak lokasinya luas Pak, bukan hanya Banda Aceh yang kita tahu, ternyata memang seluruh provinsi Aceh Pak berdampak. Jadi di situ kita langsung sedih ya, astagfirullahaladzim, ini kita mau bantunya bagaimana, terlalu luas dan lain. Tapi alhamdulillahnya Pak, ketika kita ke Aceh itu ternyata memang banyak
tim relawan lain juga bantu. Hmm. Jadi dari diri pribadi itu yang saling motivasi adalah, nih kita bantu masyarakat aja bukan sendirian. Jadi alhamdulillahnya tuh banyak tim-tim fakultas ataupun tim-tim tenaga Dari medis, logistik lainnya yang akan lain. membantu. Jadi benar-benar kemanusiaan yang di kita pegang teguh, Pak. Kenapa masih tetap hati ini bisa membantu walaupun nangis? Ya ketika kita berada di situ mikirnya sanggup nggak dia. Hmm. Tapi yang bikin sanggupnya ya kayak ada Mas Moko, ada Iya, dokter iya. spesialis, Iya. ada tim-tim lainnya. Salah satunya kita kolaborasi sama FK Lok Semawi juga, Pak. Oh ya, Jadi kalau Lok Sumawe ya. ya, jadi kita tidak bingung. Jadi kita ada yang bantu juga. Jadi tertata rapi. Kita mau bantu mana dulu nih? Ini Mas Mongko sama dokter tuh jadi dalam tim Universitas FK Yarsi ya. Ya, Pak. Ya, betul. Terus Jadi kalau misalkan kita harus berbuat apa dulu nih, alhamdulillah kita mencoba buat pemetaan mana yang kita bantu dulu ketika kita udah nyampe di Aceh Utara itu, ditempatkan di salah satu kecamatannya ada eh, Simpang Keramat, Pak. Dari sana oke, kita udah bisa bantu, terus kita meluas lagi sampai ke Langkahan juga ya Pak ya, sampai dibantu Pak. Jadi kayak ada networknya gitu buat saling bantu Pak. Jadi kita misalkan mulai lah, wah nggak salah lah nih, ada lagi nih yang butuh bantuan kita nih, ada lagi info, yuk kita bantu, gitu Pak. Jadi saling tolong menolongnya simpang siurnya di situ Pak. ya, ya. Di dalam kondisi yang sangat lelah, apa yang membuat Dokter Telu dan Mas Moko itu tetap tegar menjalankan tugas? Oke, Pak. Alhamdulillahnya ditempatkan di Aceh ya Pak ya. Kita yang sebagai pendatang merasa sedih akan kondisi Aceh saat itu. Alhamdulillahnya masyarakat di sana lebih tegar dibanding kita, Pak. Mereka secara emosional, secara kondisi masyarakat yang berdampak lebih, saling bantu aja, Pak. Jadi kalau dibilang siapa sih yang nguatin di sana sebenarnya, karena masyarakatnya Pak. Ketika kita bantu, mereka masih bisa senyum, masih bisa ibadah Pak. Itu yang paling keren banget tuh Pak di Aceh Pak. Aceh itu Pak, agamanya alhamdulillah kita lihat azannya mungkin berkelanjutan Pak. Masjidnya Situ besar-besar, ada azan ya. musolanya walaupun berdampak di situ Pak. Ketika kita berpikir untuk terkena bencana, kita akan berpikir kita renovasi rumah dulu nih. Kalau di Aceh Pak, itu tempat ibadah Pak yang diutamainnya Diutamain ya. dibersihkan. Kalau misalkan memilih nih mereka, jadi kalau berdampak satu desa itu yang utama untuk diperbaiki adalah tempat ibadahnya Pak. Iya. Memang subhanallah, Iya. banget sih kalau Aceh udah masjidnya sepanjang jalan kita udah terkagum-kagum, pas di lokasi bencana pun kayak gitu Pak. Iya. Enggak warganya itu pun ketika dapat musibah pun kadang memberikan kita Pak, karena lagi musim durian. Jadi dia kena bencana pun masih ada rasa itu ya. Betul. Iya. Kita bantu. Makasih dokter, makasih Mas. Dibawakan durian Duren. Oh ya, dari langsung ya. dari sana Ya Allah. Iya. Mungkin ada nggak dari cerita tadi yang secara pribadi Mas Moko, Dokter Telu punya kisah sendiri yang mungkin tidak akan terlupakan ketika kemarin diterjunkan di sana? Kita diamanahkan ada ke Langkasar ya Mas. Langkahan. Jadi di desa Langkahan itu kita perjalanan ke sana Pak, kita pakai kayak mobil box gitu Pak, bukan L300. Itu kan kita bawa logistik dan pengobatan di belakang. Itu
perjalanannya lama banget Pak, 2, 3, 4 jam. Udah hampir frustasi di perjalanan doang buat bantu masyarakat di sana karena memang titiknya itu memang susah dijangkau. Di situ mungkin poin-poin kita buat bantu ya Pak ya. Hmm. Nyampe di sana, eh, kalau tim medis di lapangan kita yang jadi klinik berjalan Pak. Kita yang Hmm. ke pemukiman warga. Tapi alhamdulillahnya beberapa pemukiman warga tuh sekarang udah dalam bentuk tenda yang benar-benar ngumpul di sana Pak. Satu Jadi ya. ketika kita datang, kita bisa ngasih informasi ada tim medis yang datang, yang berobat bisa gitu. Untuk menuju di sana Pak, ada cerita kami sama salah satu dokter juga. Kita diantar sama warga Diantar sama warga. pakai motor 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 trail buatan mandiri Oh gitu iya iya Pak ya. iya iya. Iya. Jadi kita jatuhnya karena hujan juga, Hmm. jadi tim salah satu dokter kita udah pergi duluan, terus diikutin eh, Mas Moko dulu, saya yang ketiga Pak. Mikirnya kan bareng ya Pak ya, kita mikirnya bareng, tapi karena wilayahnya kayak hutan-hutan dan di antara perkebunan sawit, antara perkebunan jagung juga, kayak gitu ya Pak. Jadi kita terpisah Pak. Hmm. Terpisah itu bukan cuma berpikiran terpisah 1-2 menit Pak, jadi jauh Pak, hujannya deras, terpisah agak beberapa meter tapi udah nggak kelihatan karena jalannya berkelok-kelok ya Pak ya. Iya iya iya. Udah nyampe dulu tuh tim yang awal, terus Mas Moko udah nyampe dulu, terus aku yang terakhir. Di situ mikir Pak, pas di hutan Pak, di hutan nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, Lewatin hutan juga itu. hutan diantarin sama orang. Kami kepikirannya, wah ini kita beneran nyampe ke wilayah berdampak nih Pak, lama banget Pak, saking jauhnya. Memang ada perumahan gitu, karena kami orang kota saking takutnya Pak, khawatir juga ya dok. khawatir kita dibawa kemana, Nggak tersesat itu ya. Kak tersesat atau bagaimana. Ini udah sendiri-sendiri Pak jalannya karena memang saking jauhnya titik-titik perumahan darurat yang dibikin sama masyarakat di sana Pak. Kayak alhamdulillah senangnya Pak, ketika nyampe di sana masyarakatnya itu memang ada yang seperti kami bilang Pak, ada posko yang dibikin kayak musola Pak, Hmm. kayak musola. Jadi tetap ada tempat ibadah Ada, itu dimanapun tetap yang penting itu ya. Tempat Kalau di sana ya. kalau kita mikirnya gudang lah, tempat logistik dan lain-lain. Kalau ini memang musola. Jadi musola, dapur umum, kayak gitu. Sama WC Pak, WC sementara Hmm. dibuat sama warga sendiri, warga Langkahan. Iya iya. Mungkin kita salut sih Pak, itu mungkin sebulan ya dok. Ya Udah sebulan itu gimana apa ininya dia kan gitu, psikologinya mungkin terganggu, karena kan namanya kena musibah kan gitu ya, nggak sebentar gitu, lama. Oke, terima kasih. Demikian kisah dan cerita dari relawan Rumah Sakit Yasi yang kemarin terjun langsung di bencana di Aceh. Semoga kita bisa membantu dan meringankan beban para korban di sana. Saya Ajis Brilianto dari Dua Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.